Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang teks ya. Nah, di sini yang lapisan kami lewati dulu. Jadi ke teks dulu, gambar, kemudian bentuk, kemudian baru lapisan. Nah, yang pertama adalah memasukkan teks. Nah, ini sangat mudah. Kita tinggal buka Pixellab. Nah, dia sebenarnya sudah otomatis punya satu teks untuk diedit. Tapi kita akan coba hapus. Ini kita klik, kemudian kita tekan ini tanda tempat sampah, kita hapus. Oke. Nah, untuk memasukkan teks secara manual adalah bisa di sini huruf A, kemudian tambah. Nah, maka di sini akan muncul ya teks yang standarnya adalah new text. Nah, di sini bisa kita tulis apa yang kita ingin bagikan. Kita tekan OK. Oh ya, di sini juga ada fitur bagus. Dia bisa mengubah otomatis jadi kapital semua atau kecil semua. Nah, di atas ini. Oke. Nah, dalam teks ini sudah ada 3 titik ya. Nah, ini untuk mengatur barisnya. Ini untuk memutar, cara cepat mutar, cuma ya ini cara cepat mutarnya. Nah, kemudian apa lagi? Itu masukkan teks. Kemudian membuat tebal miring untuk teks. Membuat tebal miring itu kita klik dulu teksnya. Kalau tidak diklik dia tidak muncul ya. Kita klik dulu teksnya. Kemudian kita cari di sebelah mana? Nah, di style ini, style. Nah, kita bisa pilih bold, italic atau underline, garis bawah ya. Nah, tapi kita juga bisa atur sebagian saja. Misalnya kita matikan dulu semuanya. Kita matikan dulu. Nah, ini untuk mematikan ya. Misalnya kita hanya ingin Islam yang tebal, kemudian selamatkan itu miring, kemudian yang negeri itu underline. Nah, dia bisa dibuat seperti itu. Dia bisa berbeda-beda. Dipilih dulu baru kita pilih stylenya. Kemudian untuk mengganti font. Nah, mengganti font ada di bagian sini. Ingat ya, untuk mengatur teks dia harus masuk ke menu yang A ini. Dia tidak ada kalau di sini. Nah, meskipun teksnya terpilih, tapi ketika kita masuknya malah di menu yang bukan A, nah itu tidak ada pengaturan untuk teksnya. Jadi di sini font. Nah, ini ada font di sini ya. Nah, kita bisa pilih ya. Ini banyak dan bagus. Nah, oke. Nah, sudah. Itu untuk mengubah font. Kemudian yang berikutnya mengubah warna teks. Kita klik teksnya, kemudian kita geser lagi. Nah, ini ada color, kemudian ungu misalnya, atau hitam. Nah, sama seperti style tadi, dia juga bisa kita atur sebagian saja. Misalnya ini ungu. Nah, kita pilih selamatkan, kemudian kita rubah warna putih misalnya, negeri merah misalnya. Nah, jadi juga bisa seperti itu. Tergantung yang dipilih ya. Dipilih dulu baru ditentukan warnanya. Nah, kemudian untuk apa lagi? Memutar teks. Nah, ini sudah tadi. Kita bisa gunakan ini. Nah, jadi tanda yang ini itu untuk memutar, atau yang manual ada di sini
di rotate. Nah, rotasi. Nah, ini yang lebih spesifik, misalnya ini angkanya kan kelihatan nih, 23, 20 dan seterusnya. Nah, itu untuk memutar teks. Kemudian untuk mengcopy teks, untuk mengcopy tinggal klik copy. Di sini ada copy. Nah, maka dia akan muncul di situ. Nah, kemudian untuk mengatur spasi huruf atau kata, misalnya ini saya ambil, kemudian kita cari nah spacing yang ini. Nah, ada dua, kita bisa mengatur spasi antara huruf atau antar kata. Kalau antar huruf kemudian kita naikkan, maka tiap huruf akan berubah jaraknya. Kalau kita pilih yang kata words, maka tiap kata akan berubah jaraknya, jarak antar kata. Kemudian yang berikutnya mengatur spasi baris. Nah, mengatur spasi baris itu adalah antar baris tiap teks. Nih saya edit dulu supaya ada barisnya. Nah, ini jadi ada 3 baris. Nah, kemudian kita pilih yang line spacing. Nah, ini adalah mengatur jarak antar baris, antar kalimat, baris kalimat ya. Kemudian lagi memberi efek stroke pada tulisan. Stroke itu adalah yang mana? Nah, ini adalah stroke. Stroke itu garis luar, ada yang bilang stroke, ada yang outline. Nah, kita klik stroke, kemudian kita enable dulu. Nah, jadi untuk efek-efek seperti ini dia harus dinyalakan dulu, di enable dulu, diklik. Nah, maka dia akan nyala. Nah, stroke-nya bisa berupa color atau gradient ya. Nah, ini tidak perlu lagi dijelaskan. Untuk yang gradient, yang pasti outline-nya sudah kelihatan. Kita coba perbesar. Nah, ini kan stroke-nya sudah ada ya. Nah, ini untuk mengatur tebalnya di sini. Nah, carilah yang proporsional, seimbang. Nah, untuk mengganti warnanya bisa sama seperti mengatur warna sebelumnya, atau bisa juga kita cari di sini. Nah, oke. Nah, itu untuk memberi efek stroke. Kemudian memberi efek shadow atau bayangan pada tulisan. Misalnya yang ini. Oh ya. Ini kita bikin warna putih dulu supaya bagus. Nah, kemudian kita kasih efek shadow di sini, shadow. Nah, kita nyalakan. Nah, di sini ada opacity-nya, transparansi shadow-nya apakah hitam atau ada samar-samar. Ini blur radiusnya sejauh apa memblurnya. Kemudian bisa ditambah outer glow juga. Nah, ini arah offset tuh arahnya, offset X tuh kiri kanan, kalau offset Y itu adalah atas bawah. Nah, bisa juga tidak usah pakai ini. Warna bayangannya pun bisa diubah. Nah, jadi warna hitam, merah, pink, dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa pengaturan untuk teks ya. Tebal miring, ganti font, mengubah warna, mengatur spasinya, stroke, dan efek shadow. Banyak lagi efek yang masih bisa digunakan di teks. Nah, cuma silahkan pelajari sendiri supaya kemampuan belajar otodidaknya meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.